langit dan bumi diciptakan, desain kehidupan itu setahun 12 bulan. Kalau Anda ingin tahu ketentuan yang lurus dalam agama, dalam konteks ini disebut din. Din itu yang menunjukkan pada kebaikan. Din itu yang mengatur supaya tertata. Kenapa din itu dinamakan dengan din, kemudian disebut dengan Islam? Inna dina indallahil. Seakan memberikan kesan Islam itu bukan cuma agama. Agama itu kan bahasa Sanskerta, tidak rusak kan? A-nya tidak, agama itu rusak, menjaga supaya tidak rusak. Nah, din itu maknanya lebih daripada itu. Kenapa disebut Islam? Ingin memberikan kesan ketika Anda mengaku Muslim, agama Anda apa? Islam. Itu bukan sekedar nama, tapi dengan Anda menjadi Muslim, mengikuti tuntunan Islam, maka menjaga Anda supaya hidupnya tertata. Supaya terarah, hidup berkualitas. Makanya orang dulu masuk Islam itu hidupnya lebih berkualitas, lebih baik. Silahkan cek. Kalau dia penuntut ilmu, pasti ilmunya meningkat, jadi lebih pintar, bahkan jenius. Kalau dia pebisnis, pasti ketika masuk Islam, dia tidak akan pernah kaya. Pasti. Tapi akan menjadi pribadi yang kebangetan kayanya. Betul, standar. Itu pebisnis Muslim itu kalau dagang nggak pernah balik modal, selalu balik untung. Betul. Kenal Abdurrahman bin Auf? Saya nggak akan tanya kenal di mana. Saya itu riset ilmiah. Ini dipertanggungjawabkan dan disidang oleh profesor-profesor di satu kampus. Singkatnya begini, saya riset perbandingan pra-Islam dengan pasca-Islam. Abdurrahman bin Auf, singkatnya saat masuk Islam, itu dalam bisnisnya yang berkah itu, kalau dikonversi ke sekarang, aset dan semuanya, itu nilainya 72.000 triliun. Elon Musk belum ada apa-apa. Dan baru turun kemarin jadi 2.800-an. Jeff Bezos 1.800-an triliun. Itu belum ada apa-apanya, baru kaya. Abdurrahman bin Auf itu kebangetan kayaknya. Kebangetan. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi masuk surga juga. Ya, daripada miskin gak jelas kan? Luar biasa. Jadi semua orang itu jadi orang hebat. Terus yang tadinya itu angkuh jadi orang yang tegas. Yang sombong jadi tawadu. Semua berubah. Itulah Muslim. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku orang Islam, kok bisa kata-katanya menjadi kotor? Kakinya melangkah pada yang tidak baik. Masa depan tidak tertata. Nggak tahu kegiatan apa yang mau dikerjakan. Berarti ada yang belum sempurna dalam keislamannya. Nah, ini yang menjadikan kita diminta oleh Al-Quran. Coba tata supaya lurus. Dzalika dinul qayyim. Qayyim itu kan lurus, tegak, berkualitas, benar. Sifatnya disebut dengan qiyam. Orangnya qaim, yakum. Setiap mau sholat kita akan ada iqamah kan, aqama yuqimu, supaya sholatnya benar, lurus, tertata, safnya lurus. Itulah Muslim. Itulah Muslim. Nah, singkatnya di ayat ini, gambaran cepatnya orang Islam itu mesti punya planning, konsep kegiatan yang jelas. Dalam mengatur waktunya, setidaknya dia punya program dalam setahun itu 12 bulan apa yang mau dikerjakan. Nanti akan ditarik ke harian. Makanya nanti akan dibagi ke dalam konsepsi waktu sholat. Itu setiap harinya. Tapi targetnya tahunan. Jadi Anda ini dalam setahun punya rencana apa? Kalau mau ditarik ke dunia dulu misalnya. Ya, coba. Dalam konteks Anda nih yang belajar mahasiswa. Dalam setahun ini apa yang mau dicapai? Kenapa yang dipilih kampusnya itu? Mau jadi apa ke depannya? Petakan, turunkan. Dibagi ke dalam 3 bagian minimal. Makanya minha arbaatun hurum. 12 dibagi 4. Berapa? 3. Jatuhnya per trimester. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Bagi 4 bagian. Dievaluasi. Sudah tercapai belum? Tercapai belum? Apa yang harus dilengkapi? Apa yang harus dikurangkan? Target IPK berapa? Itu turunkan. Bisnis demikian. Dalam setahun evaluasinya bagaimana? Itu standarnya. Itu paling rendah, paling standar. Nah, semakin tinggi lagi imannya, maka dia melampaui batas-batas dunia. Itu targetnya langsung akhirat. Targetnya langsung apa?
akhirat. Jadi cara menyusunnya begini, mohon izin saya tidak bermaksud mengajari, hanya menuangkan apa yang Al-Quran berikan petunjuk kepada kita. Jadi kalau seorang muslim itu semakin tinggi imannya, semakin kuat imannya, semakin banyak amal solehnya, itu orientasi hidupnya, dia memasang target akhirat dulu, baru tarik ke dunianya. Itu ada di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ghad di situ akhirat. Ghad di situ maksudnya akhirat. Ya, saya terangkan dengan ilmu nahwu dulu supaya cepat ya. Ya itu huruf panggilan disebutkan setidaknya 361 kali dalam Al-Quran. Itu memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Semua jarak, semua aspek. Jadi kalau Anda pergi ke Mekah, umrah atau haji, yang belum mudah-mudahan disegerakan. Insya Allah. Dan tidak cukup dengan amin, nabung. Ya. Anda ada kesulitan, pengen dimintai bantuan, bilang aja, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada untuk menguatkan informasi, haknya mengingatkan tanbih. Kemudian alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu untuk memanggil semua tanpa kecuali, tanpa sekat. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, melintasi status. Jadi Allah menginginkan semua hambanya tanpa kecuali. Yang punya jabatan, yang belum punya jabatan. Yang disebut kaya, yang disebut cukup, yang disebut ustadz atau jamaah. Allah nggak bedakan. Sepanjang engkau beriman, kata Allah, mesti punya visi hidup. Dan sepanjang engkau beriman, mesti ingat akhirat tempat pulang. Karena setiap kita pasti akan pulang. Setiap kita pulang. Gak ada yang gak pulang. Karena hidup kita itu bukan di sini itu tugas. Pulangnya ke sini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti ke sini. Ini bukan tempat kita di sini. Sadari itu, kita terus sedang bertugas. Fil ardi itu membawa misi. Pulangnya akhir. Makanya disebut di Quran dengan mayyit. Quran surah 39 ayat 30. Innaka mayyitun. Mayyit itu kalau pakai tasydid itu yang akan meninggal. Ya, yang akan wafat. Wafat itu gerbangnya. Artinya menjalani masuk gerbang itu untuk masuk ke tempat yang baru. Itu yang abadi. Sedikit-sedikit lompatnya. Ini ada mayit begini. Ada mayit. Itu beda. Kalau mayit pakai tasydid itu masih hidup. Tapi akan meninggal. Jelas? Yang akan meninggal. Apa yang menyebabkan dia kemudian meninggal? Ajal tiba. Quran surah 7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Ketika ajal tiba, apa yang menjadikan kemudian dia wafat? Maut yang datang. Ini semua yang terkorelasi. Ketika datang maut, dia mengambil tasdidnya nih. Ini bukan ilmu takatik ya. Ini seakan ini rohnya ini diambil, maut. Siapa yang ditugaskan? Malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Maut. Ketika ini diambil jadi sukun. Nah, kalau sudah mayitun meninggal. Kenapa pakai sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Sakinah itu tenang. Usahakan kalau meninggal itu usahakan yang tenang. Yang nyaman, yang husnul khatimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Ya, makanya dulu orang Jepang saja waktu bikin film kartun itu dan ditulis dalam tadinya komik ya. Susuke Watanabe itu 96 pernah membuat komik namanya Dragon Ball itu. Yang kemudian difilmkan. Itu kalau Piccolo di Kamehameha sama Son Goku, kemudian mati, di atasnya ada bulatan kan? Pernah inget gak? Saya nggak suka film, nggak suka nonton. Cuman saya suka riset, kenapa begini, kenapa begitu. Bayangkan, orang belum beriman saja sudah sadar. Kalau mati, itu ada bulatan di atasnya tuh. Sukun. Semakin tinggi imannya, dan dia sadar, ya ayyuhalladzina, pakai alladzina, kita ini akan wafat. Dipanggil oleh Allah imannya. Dipanggil, harus punya visi. Baik engkau yang merasa imannya itu, maaf, lemah sehingga jauh dari Allah. Ya,
Kan orang lemah itu kalau lemah iman, rasanya malu kalau mau ibadah, seakan jauh. Ya kan? Mau ngaji malu, mau ke masjid malu gitu ya. Ada yang standar menengah, standar. Ada yang kuat, saking kuatnya, Masya Allah cepat. Ilustrasi gampangnya itu waktu sholat. Kalau ingin kita mengukur tingkat kekuatan iman, gampang. Cek dalam sholat. Itu standar Quran. Quran surah ke-8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh insan beriman itu bisa dicek standarnya. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Konfirmasi iman. Nah, Allah menyebutkan namanya itu lewat muadzin dalam adzan, dipanggil. Adzan itu adzan dari kata udhun, telinga. Kenapa disebut adzan? Karena lafaz ini satu-satunya yang akan sampai ke telinga 24 jam berputar. Diperdengarkan nama Allah setiap berganti waktu. Baru bangun disebutkan. Siang disebutkan, sore disebut sampai malam. Untuk dilihat standar iman dalam sehari itu bagaimana kualitasnya. Karena kata Nabi, nanti ada yang yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya kuat, sorenya lemah, bahkan ada yang kufur. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kita ambil misalnya duhur jam berapa? Subuh tadi jam berapa? 4.22 terjadi perbedaan pendapat. Ya kita ambil pas dekat komat lah 4.25 misalnya. Nah ini kalau azan 4.25 Allahu akbar, Allahu akbar, Anda langsung sadar ya Allah azan, saya siap-siap. Nah itu kualitas imannya standar. Standar. Belum kuat. Tapi kalau dari jam 4 Anda sudah siap-siap, belum dipanggil, sudah ada getaran untuk merespon. Itulah iman yang kuat. Tapi kalau dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Nah ini yang dimaksud. Tapi ketika berbicara tentang visi dan misi hidup, Allah tidak bedakan. Dipanggil semuanya. Hei baik yang merasa imannya masih lemah, yang menengah ataupun yang kuat. Itu Masya Allah. Allah panggil semua dengan engkau mengerjakan ini. Yang lemah akan jadi kuat, yang kuat semakin rekat, dan yang menengah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat. Engkau harus punya visi untuk pulang. Jangan-jangan dunianya nyaman, akhiratnya terancam. Maka cara menyusunnya begini. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita ingin menjalani aktivitas dunia supaya nyaman, jadi apapun silakan. Ini tidak merubah status Anda. Yang wali kota tetap wali kota. Yang camat tetap camat. Yang dosen tetap dosen. Gak berubah. Tinggal Anda ingin upgrade atau tidak. Saking pentingnya bunyi itu ya. Mengingatkan. Ya suruh nanti saya terangkan. Tarik ini sampai ke masa kita sekarang. Dari sini dulu. Dari akhirat. Jadi kan tempat pulang terakhir kan. Logika sederhananya begini. Kalau kita ingin menempati tempat untuk pulang yang terbaik. Sekarang sedang kita beraktivitas. Berarti kita siapkan kan. Tempat yang bagus, kalau pulang nyaman, tempatnya enak dan sebagainya. Nah Allah sudah menawarkan melalui Rasulullah. Ada 8 tempat indah saat pulang di akhirat. 8 jenis. Yang disebut dengan jannah, surga. Jadi surga itu ada 8 jenisnya. Dari mulai yang biasa, tapi maaf, sebiasa-biasanya pun surga. Ya, mala ainan ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Itu indah. Ingin apapun seling langsung ada. Itu ada di Al-Baqarah ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Antum sekarang, waduh lapar nih, dan nunggu dari tadi, ya kan? Pengen makan, pengen sarapan, pengen macam-macam. Di surga beda. Begitu antum ingat nasi uduk, celing ada. Apa aja? Itu yang surga biasa. Apalagi yang indah seperti Firdaus, surga Aden, Darussalam, Jannatun Na'im. Pertanyaannya, saya cuma tanya 2 hal. Satu, siapa yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Tapi tidak semua yang ingin ke surga itu yang tahu dan jelas punya gambaran surga mana yang mau dimasuki. Ini antum nih yang kuliah, kalau nggak tahu apa yang mau dicapai, kampus mana yang mau dipilih? Mau jadi apa? Anda kalau nggak punya visi, untuk apa Anda bekerja beraktivitas, akan
akan bingung apa yang mau dikerjakan. Hasilnya apa yang mau diraih. Nah kita tarik dari atas, surganya mau yang mana. Supaya jelas. Nanti dari situ muncul kurikulum. Itulah yang dikerjakan selama hidup. Itu aja terus. Sampai wafat. Hidup itu kan gampang. Cuma tinggal menunggu wafat saja. Setelah itu selesai kita mendapatkan apa yang disiapkan. Nah saya ingin cepat karena waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu kalau ada waktu kita diskusi supaya memberikan kesempatan Syuruk dan yang lainnya. Fokus baik-baik. Saya akan cepat dari 8 jenis surga ini kita sepakati dulu jamaah. Mau surga yang mana? Ya, gak apa-apa. Saya paham ya. Kalau kan selalu terjadi begitu, nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Memang rumusnya begitu. Kalau kita mau pilih sesuatu, pilih yang tinggi. Sehingga nanti effortnya dari dalam diri kita itu semakin kuat ingin mencapai. Jadi kalau nggak nyampe, nyangkutnya masih deket-deket. IPK 4, target belajarnya itu kuat. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya ya 3,9, 3,8. Jadi kalau mau target surga, targetkan yang tinggi. Sebab kalau yang biasa-biasa, yang penting ke surga ya nggak apa-apa. Kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Jadi Firdaus. Sudah? Oke, tarik ke sini. Tinggal keluarkan di Al-Quran kurikulum surga Firdaus. Tunggangi aktivitasnya di bumi. Dan alhamdulillahnya nggak pernah disebutkan dalam Quran hanya kiai, hanya ustadz, hanya habib, hanya tokoh, hanya ulama masuk surga ini. Tidak. Allah turunkan dalam bentuk sifat dan kegiatan kurikulum. Quran surah ke-23 ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim, terus sampai Anda dapatkan, perhatikan, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha, dan itu pakai alladzina. Semua berpeluang masuk ke surga situ. Bahasa bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang beraktivitas dan berpetualang di bumi. Siapa mereka itu? Diturunkan sifat kurikulumnya. Satu, yang sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk. Jadi bukan sekedar sholat. Surga biasa, yang penting sholat. Yang penting sholat. Surga Firdaus, sholatnya dinaikkan kualitasnya khusyuk. Anda bisa menjadi pejabat silahkan. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT dan sebagainya silahkan. Tapi kalau pengen ke Firdaus, Anda mesti sholat. Ke surga Firdaus itu ditentukan bukan dengan jabatan dunia. Tapi dengan kualifikasi ini. Dan sholatnya mesti khusyuk. Jelas di sini? Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menata diri supaya bermanfaat. Yang tidak penting tidak dilakukan. Bicara yang penting. Yang nggak penting diam. Lihat yang penting-penting. Yang nggak penting nggak harus dilihat. Dengar yang penting-penting, yang tidak penting tidak harus didengar. Sampai ke ujung kaki. Nah, kalau sudah paham ini, tunggangi menjadi sifat kegiatan. Kalau sudah kita tunggangi sampai wafat, sabar sampai meninggal. Insya Allah. Ini siap. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dia pun bekerja, itu untuk mewujudkan targetnya ini. Ke Firdaus. Jadi dia berusaha itu untuk mendapatkan harta, capaiannya bukan kaya. Makanya komen Nabi, dan ingat ya, kalau Nabi sudah komen itu, kita umatnya langsung like, share, and subscribe. Gak usah ditawar. Komen Nabi sederhana. Kata Nabi itu gini, au kama qala, kaya itu biasa bagi umatku. Jadi Nabi memandangnya biasa. Karena sifat dunia itu ya kecil sekali gitu. Biasa. Yang Nabi khawatirkan itu adalah umat yang tak mampu memanage kekayaannya. Nah, calon penghuni surga Firdaus ini, dia pun kalau berbisnis, berdagang, berusaha untuk kaya, bukan sekedar kaya. Kayanya itu untuk beramal, lizakat, minimal untuk zakat. Jadi bukan untuk memenuhi dunianya. Dan ketika Anda mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Demi Allah saya katakan, Anda kejar akhirat, dunia pasti ikut. Nggak ada ceritanya orang mengejar akhirat kehilangan dunia, itu nggak ada. Dan itu akan sesuai porsinya dengan kebutuhannya.
Saya tanya Anda, zakat itu berapa persen? 2,5%. Itu yang standar ya. Standar pokok, 2,5%. Ya Allah, hamba sudah berusaha sholat semaksimal sampai hidup saat ini. Hamba ingin menaati-Mu ya Allah. Berikan kesempatan untuk bisa berzakat selama hidup. Hamba tidak minta banyak ya Allah. Hamba ingin surga Firdaus, setidaknya berikan kesempatan 25 juta aja bisa zakat. 25 juta aja bisa zakat. Zakat 25 juta. Tapi kan Allah kasihnya 1 miliar. 2,5% dari 1 miliar berapa? 25 juta kan? Jadi ketika Anda minta 25 juta untuk zakat, Allah kasih 925 juta lebihnya. Itu konsep dasarnya. Jadi kalau Anda niatkan yang bisnis, yang kerja untuk menaati Allah, untuk ibadah, mengikuti pedoman Rasulullah, dunia ikut. Nanti lebihnya tinggal dibagi untuk keluarga yang dekat, keluarga menengah, keluarga jauh. Disinilah muncul skema infak namanya. Diatur kebutuhan Anda berapa, lebihnya itu untuk beramal. Makanya kita pandai-pandai melihat Allah titipkan apa kepada kita. Cuma 4 pilihannya. 1 ilmu, 2 harta, 3 kedudukan, 4 tenaga. Dan keempat ini contohnya sudah ada pada kepribadian para sahabat ketika belajar dengan Nabi. Dan Nabi mengakumulasi semuanya. Jadi ketika Anda dititipkan pengetahuan, ilmu, mau jadi apapun. Maaf, ustadz, dosen, macam-macam. Nah, pertanggungjawaban pertamanya itu pertanyaannya bukan seberapa besar gelar Anda. Berapa banyak ilmu itu yang telah mengenalkan Anda dengan Allah. Kan jelas, itu setiap bangun loh standar. Jadi kalau kita bangun tidur, itu langsung ditanya ya pada diri kita melalui hadis Nabi. Sampai bangun itu sudah seberapa dekat dengan Allah. Ingat Allah enggak? Itu ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Silahkan dicek. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata beliau kalau Nabi bangun dari tidurnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istaiqadha bin naumihi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidur duduk dulu. Enggak langsung, jangan langsung beraktivitas, duduk supaya tenang. Wa masaha bi yadihi min athari naumi. Kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan tangan yang bersih ya. Karena nanti ada hadis lain kalau menduga tangannya kotor cuci dulu. Karena engkau tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Setelah sadar baru baca. Apa yang dibaca? Sebelum doa itu ada bacaan dulu wa qara'a khawatim surah Ali Imran dan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Surah itu kurikulum hidup yang menyadarkan jangan sampai bangun dan beraktivitas Anda tidak kenal Allah. Apapun profesinya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Jadi Anda mau tugas jadi udara, darat, lautan, bekerja apapun, kalau Anda mengaku muslim, ingat Allah.